and forth to school, playing and helping their parents, gardening, livestock, raising, trading, and other activities. There are smiles and laughter that adorn their daily activities, but now all that is gone. We can say this flood was done by volcanic ash of Semeru on December 4, 2021. At that time, the falls of volcanic ash were seen moving high, covering the atmosphere and against the plains below. The children start running, embrace each other to be a several location. Some were unable to run far, others were trapped by the volcanic ash. And what is disturbing for those whose parents are old and feeble have to surrender the situation. Found here a child who was willing to accompany his mother with a tight hug until the hot dust wrapped in the boot died on the spot. This situation is disturbing to all of us. Why did there have to be so many casualties? Makes us ask questions. A system that can reduce Now, we are in one of the villages under the Semeru mountain foot. Before December 4, 2021, Sumberwulu village and several villages were surrounded by hundreds of families and their daily lives. Everyday children are going back and forth to school, playing and helping their parents, gardening, livestock, raising, trading, and other activities. There are smiles and laughter that adorn their daily activities, but now all that is gone. We can say this flood was done by volcanic ash of Semeru on December 4, 2021. At that time, the falls of volcanic ash were seen moving high, covering the atmosphere and against the plains below. The children start running, embrace each other to be a several location. Some were unable to run far, others were trapped by the volcanic ash. And what is disturbing for those whose parents are old and feeble have to surrender the situation. Found here a child who was willing to accompany his mother with a tight hug until the hot dust wrapped in the boot died on the spot. This situation is disturbing to all of us. Why did there have to be so many casualties? Makes us ask questions. How is the early warning system and preparedness in dealing with natural phenomena around us? We know that our destiny is above the ring of fire, which at any time will occur natural events or natural rejuvenation that can have an impact on the surrounding environment. So, it's a choice for us. If we want to be free from the impact, we must be able to position ourselves and create a system that can reduce the impact of what is happening. This disaster has occurred, recorded hundreds of casualties, both dead and injured. Thousands more are now displaced. They need our attention. What is the next safe place for them to live? What is the fate of their economy? How are their daily food needs? How is their children's education? A million questions and worries arise. We are grateful that since the incident until now, good people are here. Help is the burden of those affected. Since the incident is not yet resolved, the Blue Helmet team at Gelora Indonesia Party assists, opening volunteer collaboration homes and service posts for survivors and volunteers,
Blue Helmet also participate in carrying out SAR operation with the National Police. Blue Helmet team, in addition to food, assistance, and daily necessities for survivors, are of the program currently being carried out is to help the local economy. One of them is a farmer. Livestock that still had time to survive were given animal food assistance for the sustainable of the farmer's business here. Let's keep this collaboration. We help the Lumajang community to be able to return to a decent life. Ya, Assalamualaikum. Mungkin kita siap-siap untuk memulai agenda kita siang hari ini. Narasumber kita sudah berada di ruang Zoom dan beberapa peserta sudah tergabung juga di ruang Zoom pada siang hari ini. Ada suara? Background. Oh. Mungkin kita siap-siap mulai Pak Altin ya. Ya. Ya nanti insya Allah kita akan upload juga di YouTube dan Facebook untuk agenda siang hari ini. Kita mulai saja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, kesehatan, umur yang panjang, hingga hari ini kita masih bisa bersua walaupun dalam ruang virtual Zoom. Dengan agenda kita pada hari ini, sebuah edukasi terkait tips menghadapi gempa. Remote suara tak Bang? Termute. Ya, saya ulangi karena termute. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa Pak Altin sebagai narasumber kita pada Zoom siang hari ini dan rekan-rekan sekalian yang sudah tergabung dari mahasiswanya Pak Altin dan rekan-rekan Blue Helmet dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini kita masih bisa bertatap muka di ruang virtual ini, di ruang Zoom untuk melaksanakan satu agenda edukasi terkait kebencanaan. Salah satu bencana yang sering kita alami di Indonesia yaitu terkait terkait gempa. Nah, ya, kita sudah sudah membersamai Pak Altin. Namun sebelumnya apa yang
kita laksanakan pada siang hari ini adalah sebuah edukasi sebetulnya. Apa sebetulnya gempa? Apakah gempa membunuh? Apakah bagaimana kita menghadapi gempa? Apakah gempa bisa kita hadapi? Dan lain sebagainya. Itu yang akan kita coba ulas dan mendengar penjelasan dari Pak Altin, mengingat Indonesia ini begitu kompleks, ya, begitu kompleks, akan banyaknya bencana, baik bencana erupsi gunung meletus, ya, erupsi banjir bandang, gempa, angin puting beliung, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu agenda kita di Blue Helmet, melakukan edukasi-edukasi, salah satunya pada siang hari ini. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan beberapa edukasi yang terkait banjir bandang di Masamba, dan pada siang hari ini terkait gempa. Kita coba mengulas apa sebetulnya gempa ini, bagaimana prosesnya, terus apakah gempa ini mematikan, terus apa yang mesti kita lakukan ketika terjadi gempa. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita. Saya bacakan nama lengkap beliau. Narasumber kita Pak Dr. Insinyur Muhammad Altin Masinai, MT Surf. Beliau adalah dosen Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, mantan Ketua Umum Himpunan Ahli Geofisika Indonesia Sulselbar, dan beliau juga aktif dalam memberikan edukasi terkait pergerakan lempeng ataupun tektonik lempeng di Indonesia. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Altin, mungkin bisa di-share materinya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Altin. Bisa ya? Dikasih dulu, kasih multiple partisipan ya. Multiple partisipan ke beliau. Sudah ya? Oh, bisa. Ya, sudah jadi co-host ya. Silakan Pak Altin untuk memaparkan materi. Nanti kita ada sesi diskusi dan Oke, kelihatan? Sudah ya, kelihatan? Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Arif Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan adik-adik sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bertindak ketika bencana terjadi. Ya, bagaimana bertindak ketika bencana terjadi, atau bisa juga dikatakan sebagai tip-tip dalam bisa juga kita katakan sebagai tip-tip bila terjadi bencana. Nah, oke, baik, kita mulai. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang gempa bumi, memang seluruh dunia ini dilanda gempa bumi. Daerah-daerah yang masif, artinya yang kurang gempa buminya itu hanya sekitar Afrika. Tapi di Afrika ini juga ada gunung-gunung api yang sangat berbahaya. Nah, di situ. Nah, coba kita lihat peta di Indonesia. Gempa-gempa di Indonesia itu dipengaruhi oleh Ring of Fire. Adik-adik sekalian sudah mengetahui tentang Ring of Fire, itu cincin api.
yang ada di sini. Jadi Indonesia itu setiap daerah itu ada potensi-potensi bencana selalu ada. Hanya ada yang besar, ada yang kecil skalanya. Nah, di daerah-daerah sini. Saya juga sebenarnya masuk anggota HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia. Dan pada saat saya kuliah di ITB Bandung sempat ikut demo menentang penerapan energi nuklir di Indonesia. Tempat demo di daerah Jawa Tengah itu, di Muria. Pada saat itu waktu saya kuliah di Bandung sempat datang ke sana demo. Nah, tapi sekarang ini energi kita sudah mulai berkurang. Dari pandangan saya sudah mulai berubah sekarang untuk menerapkan nuklir dengan skala terbatas. Nah, ini semuanya jadi ring of fire-nya itu daerah Indonesia dikenal daerah-daerah bencana, kemudian daerah Jepang juga dikenal sebagai daerah bencana di sini. Mungkin kita akan diskusikan nanti bagaimana proses terbentuknya Jepang juga bagaimana itu dari karena adanya kegempaan ini. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih jelasnya tektonik Indonesia. Peta tektonik Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya. Kalau kita lihat, nah ini ring of fire-nya ini. Ini ring of fire-nya ini ya, yang jadi ini. Sampai berlanjut ke Sulawesi Utara. Nah, ini semuanya ini merupakan suatu zona subduksi. Zona subduksi di mana pada saat zona subduksi terjadi itu diikuti kalau di laut dengan skala magnitudenya 6,8 lebih, itu maka akan terjadi tsunami di daerah. Maka sering terjadi tsunami di Aceh, tsunami di Pangandaran, tsunami di Flores, tsunami di Sulawesi Utara juga pernah terjadi tsunami ini. Nah, kemudian, yang terjadi itu sekarang itu yang pernah terjadi di utara Flores sini, sekitar sini terjadi. Nah, di sini Masalembo. Sesar Masalembo yang ada di sini tipenya adalah sesar yang disebut sebagai transform. Ya, kendati pun ada yang berpendapat sebagai sesar kalau terjadi seperti model seperti ini maka tsunami-nya akan mengarah ke Flores sini. Tapi yang terjadi itu ada di Takabonerate, rusak semuanya di sini. Nah, itu karena adanya sesar yang disebut transform. Transform itu adalah sesar geser, strike slip yang di sini. Yang terjadi gempa yang kalau terjadi yang namanya thrust itu sesar naik atau thrust itu dengan apa namanya magnitudenya 6,8, sekarang orang tidak menggunakan lagi skala Richter karena skala Richter itu hanya di Amerika juga diperdebatkan. Kita gunakan magnitudenya. Magnitudenya ada di sini, magnitudenya 6,8, maka potensinya sangat besar untuk terjadi gempa bumi. Kemarin yang di utara Flores di sini adalah gempa yang terjadi karena adanya sesar itu 7,2. Sesar Masalembo yang ada memanjang dari sini. Nah, kemudian ini bukan ini yang bergerak, tapi ada di sini yang bergerak Masalembo di sini. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses-prosesnya. Sedangkan sesar Walanda saja di sini dia tidak gambarkan ini secara total apa namanya? Tidak lengkap ini ya, tidak lengkap peta ini. Tidak lengkap peta ini. Kemudian titik-titik digitalnya juga sudah dipasang semua di Indonesia. Ada stasiun BMKG regional Makassar, ada di sini, ada di sini. Nah, di sini yang ini ya. Stasiun regional di sini. Jadi kita bisa melihat begini dan kenapa Indonesia banyak sekali terjadi gempa-gempa begini. Ada di sini Indo-Australia yang bergerak ke utara, ke arah utara di sini, itu sekitar 11 mm per tahun, dan ada, ini yang 6 mm per tahun, dan Pasifik
11 mm per tahun. 11 cm per tahun ya, 6 cm. Nah, ini semuanya, jadi kita ini kelak akan didorong terus. Nah, kemungkinan kita nanti akan bersatu kembali dengan Asia. Seperti asal mulanya yang disebut sebagai Pangea, kemudian menjadi Gondwana dan seterusnya. Nah, ini juga akan seperti ini. Apakah akan kembali seperti semula? Ya, nanti kita. Tapi mungkin anak-anak cucu cicit-cicit kita yang akan mengalaminya gitu. Nah, kemudian ini juga kita bisa melihat bahwa gunung-gunung juga kemarin Gunung Semeru. Gunung Semeru ini terjadi letusan. Itu karena proses yang namanya zona subduksi di selatan ini. Ini kalau dia masuk di sini maka dia akan membentuk gunung api. Nah, kenapa hanya Gunung Semeru? Kenapa bukan semuanya gunung-gunung yang ada di sini meletus? Karena memang ini disebabkan oleh subduksi dari lempeng Indo-Australia dari sini. Jadi dia bahagian-bahagian jadi kayak karet begitu, ada satu yang maju, yang lainnya belum. Begitu. Jadi tapi pada prinsipnya itu satu kesatuan di sini tadi. Nah, kemarin kita dikejutkan dengan adanya Gunung Semeru. Mana Gunung Semeru di sini ya? Ada Gunung Semeru di Jawa, di Lumajang sini. Nah, gunung-gunung Semeru ini adalah kita bisa membedakan antara gunung lama, artinya yang tua, yang belum pernah lama baru terjadinya letusan. Kemudian ada yang cepat. Jadi gunung-gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, kemudian ada Gunung Merapi di Jawa Tengah, ada Gunung Semeru, itu semuanya adalah yang cepat. Tapi yang lama-lama itu Gunung Salak, Gunung Gede di daerah sini itu agak lama. Artinya dia 50 sampai 150 tahun yang lalu meletus, sampai sekarang baru meletus lagi. Tapi ini agak cepat. Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Merapi, ini semuanya ini. Ini semua di Jawa Timur ini, Tangkuban Perahu di Jawa Barat, itu semuanya adalah sering kali meletus. Nah, kita bisa bayangkan di sini, ini banyaknya gunung-gunung berapi. Tapi di Sulawesi hanya berada di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara gunung berapi. Ada di sini Gunung Una-Una. Ada Gunung Una-Una di sekitar sini. Nah, di Sulawesi Selatan kita beruntung ya, tidak ada gunung berapi, tapi ini ada Gunung Purba di sini. Ada Gunung Sapaya, ada Gunung Lampau Batang, ada gunung di Bulu Dua, ada ada kawah di antara Pindrang dan Sidrap, kemudian ada Gunung Latimojong. Itu semuanya dulu adalah gunung api. Pada saat terbuka zona subduksi di Selat Makassar, itu semua aktif, semua gunung-gunung di Sulawesi Selatan Barat di sini. Kemudian tertutup ini, giliran Sulawesi Utara terbuka. Laut Sulawesi terbuka, muncullah gunung-gunung api di daerah sini, di daerah Sulawesi Utara. Nah, namun demikian, kita tidak bisa menyepelekan gunung-gunung tua ini. Karena ada beberapa gunung di dunia, itu lama sekali mati, ratusan tahun mati, kemudian hidup kembali. Contohnya di Gunung Pinatubo di Filipina. 600 tahun yang lalu dia aktif, kemudian istilahnya tidur, bangun kembali pada tahun 1960-an gitu. Nah, begitu pula dengan Gunung Unsen di Jepang. Di Jepang juga itu ada Gunung Unsen yang 1650 juta
tahun yang lalu aktif, kemudian dia kembali bangun. Jadi kita tidak bisa menyepelekan ada Gunung Lompo Batang, ada Gunung Sapaya, ada Gunung Latimojong di sekitar ini, semuanya ini daerah batuan-batuan gunung api. Apa artinya batuan gunung api? Batuan gunung api berarti pernah ada gunung api di daerah sekitar sini. Ya, ini. Jadi ini adalah rangkaian rentetan gunung api yang terada di Indonesia. Ini sangat kaya Indonesia terhadap gunung-gunung api ini. Dan di gunung-gunung api ini, baik itu yang masih muda, istilahnya masih muda, atau sudah tidak aktif lagi, ini mengandung emas di samping di urat-uratnya, di pein-peinnya yang di samping-samping itu, ya. Di sini terjadi yang namanya urat-urat. Kemudian, nah di sini di Merapi ini, di Merapi, Rinjani, Ijen, Agung, Raung ini, Ijen ini, kemudian di Dieng, ada Dieng ya, Dieng. Dieng ini menarik ini kalau kita datang ke sana. Saya pernah datang ke Dieng ini pada saat ikut konferensi internasional, kita kita field trip ke sini. Saya pernah ke sini naik itu, dan apa bahayanya sebenarnya gunung api ini? Nah, gunung api itu mengeluarkan CO2, belerang, H2S, CO, dan sebagainya. Itu sangat, tapi juga sebenarnya mengeluarkan hidrogen, H2, kemudian juga mengeluarkan O2. Nah, makanya kalau ada orang menyatakan gunung api itu mengandung air, itu bisa dibenarkan karena H2O, H hidrogen, unsur hidrogen ada, oksigen ada. H2O itu adalah air. Jadi itu ya, makanya tipologi saya punya bimbingan dulu di S2, di S1, di tipologi air bawah tanah di daerah gunung api. Wah, itu menarik itu. Banyak yang pertentangkan kenapa ada bertentangan dengan api dengan air. Tapi itulah kenyataannya bahwa memang gunung api itu mengeluarkan hidrogen dan mengeluarkan oksigen. Sama halnya kalau orang mengatakan bahwa ada minyak di gunung api. Ada minyak di gunung api. Nah, itu juga bisa kita belakangan baru kita tahu bahwa statement itu menandakan bahwa di atasnya batuan gunung api, di bawahnya, disitulah sumber minyaknya. Jadi boleh mengatakan bahwa ada batuan minyak di batuan gunung api. Nah, itu semuanya seperti itu. Dan ini kita lihat semuanya ada di sekitar sini. Di daerah Paboya di sini, itu kan sumber emas di sini. Saya pernah sama Pak Arif, Bang Arif ini ke sini ini, ke Donggala ini. Ya, nah ini kita bisa melihat di sini. Kita bisa melihat ciri-ciri daripada kalau misalkan adanya gempa bumi. Nah ini adalah sesar-sesar. Ini salah satu ya, salah satu contoh saya perlihatkan yang saya pernah kerjakan di Luwu Timur ini. Ini salah satu ya. Jadi kalau ada sesar-sesar seperti ini model-modelnya. Mungkin kita bisa lihat di sekitar pandangan mata. Hanya kalau sesar naik itu agak susah karena sudah ada longsoran. Tapi kalau transform kemudian sesar turun mungkin masih bisa kita lihat di lapangan. Nah, ini adalah jadi kalau kita melihat gambar peta, ada gambar-gambar begini, ada gambar-gambar begini, ada tarik garis-garis begini, ini sangat berbahaya daerah tersebut karena adanya sesar-sesar seperti ini. Ya, ini ada salah satu contoh ya, sederhana. Kemudian, nah, biaya kebencanaan biasanya terjadi karena adanya
Bagaimana caranya hilangkan ini? Ya, oh, ya, oke, oke, ya. Nah, kebencanaan di daerah tersebut ya. Nah, saya ambil contoh ini karena saya belum sempat ya, karena saya kerja di Lampia beberapa. Sekarang pun masih belum laporannya belum beres-beres ini. Lereng. Lereng perbukitannya juga sangat berbahaya karena longsoran-longsoran. Makanya lereng ini biasanya dideteksi dengan metode geofisika. Bidang gelincir. Harus diketahui bidang gelincirnya, sehingga kita akan dapatkan bahwa lereng ini sangat berbahaya, bidang gelincirnya. Kemudian litologinya. Litologinya pada saat, jadi jangan membuat bangunan-bangunan misalkan di daerah bangunan-bangunan yang bertingkat di daerah aluvium. Nah, ini juga litologinya harus diperhatikan. Kalau pada saat pembangunan, jangan membangun bangunan yang bangunan yang bertingkat yang luas itu di daerah aluvium, karena itu sangat berbahaya, sangat rentan terhadap kerusakan bila terjadi gerakan tanah. Nah, ini harus diketahui struktur geologi, sesar misalkan. Ada sesar transform, ada sesar normal, kemudian ada sesar thrust atau sesar naik. Nah, sesar naik ini kalau di laut itu berpotensi untuk tsunami. Nah, itu harus kita perhatikan kalau kita mau membangun perumahan dan sebagainya. Karena ada model yang disebut sebagai program DEEP, kita bisa menentukan arah-arah daripada sesar-sesar itu. Dan kalau kita tahu arah-arah sesar, kita bisa memprediksi bahwa gerakan kalau dia bergerak arah ke sini, kemudian dari situ kita bisa mengetahui bahwa saya harus membangun bangunan yang di sini, model seperti ini. Kemudian aktivitas apa lagi nih? Tidak kelihatan ya, sudah terlalu ini. Aktivitas manusia, ya. Aktivitas manusia juga merusak hutan dan sebagainya. Kalau terjadi longsor, terjadi cuaca yang sangat besar, itu terjadi longsor. Nah, seperti misalnya terjadinya di Bawah Karaeng sana. Nah, kemudian ini adalah model gempa. Model gempa. Ada yang disebut sebagai gelombang P. Ya, gelombang P. Jadi model perubahan di dalam bumi itu model seperti ini. Ini masih getaran-getaran seperti ini. Kalau yang begini getar-getar terus seperti ini. Nah, kemudian yang mana yang merusak? Nah, ini yang merusak ini. Ya, gelombang sekunder. Nah, ini yang merusak ini. Nah, jadi kalau kita membuat suatu grafik frekuensi atau sinyalnya itu yang pertama itu agak kecil. Kemudian yang kedua yang biasa disebut sebagai core shock ya. Kemudian muncul lagi yang besar. Ini muncul yang ini. Yang inilah yang merusak. Kemudian diikuti lagi nanti dia teredam, aftershock dan sebagainya. Itu ini yang merusak. Jadi kayak seperti di dalam bumi seperti ini gelombangnya. Nah, bisa dibayangkan kalau batuan yang ada di bawah permukaan bumi bergerak seperti ini. Iya. Nah, itu gempa karena gempa sebenarnya adalah pengeluaran energi. Jadi energi yang dilepaskan. Kalau sudah tertekan terus, energinya tidak keluar, sekiranya keluar maka seperti ini. Itulah adalah gempa bumi. Nah, ada juga gelombang cinta. Gelombang cinta sangat merusak sekali, ya. Gelombang ini juga provokasinya ini lebih lagi ini ya. Tapi pada prinsipnya dianggap semuanya sebagai gelombang sekunder di dalam itu. Seperti ini di dalam. Jadi ada beberapa macam gelombang yang terjadi di bawah permukaan, Seperti ini.
Saya tidak tahu juga dari mana asalnya sehingga disebut sebagai gelombang cinta ini. Mungkin yang menemukannya jatuh cinta barangkali sehingga dia katakan seperti ini. Kemudian ada gelombang Rayleigh. Nah, ini juga semuanya yang merusak seperti ini semuanya ini. Jadi ada satu gelombang primer saja yang sebagai penanda akan terjadinya gelombang-gelombang seperti ini. Nah, kalau kita melihat kegempaan, jadi kita bisa menentukan model-model sesar yang di daerah seperti ini ya. Nah, seperti misalnya ini adalah sesar normal, transform, kemudian sesar thrust, sesar naik, model seperti ini. Jadi di dalam suatu kawasan bisa terjadi beberapa tipe sesar ya. Nah, kemarin saya berada di Konawe. Ini juga Kendari Konawe. Itu juga terjadi yang model seperti ini. Dan lucunya di Konawe di sini ya, hadirin sekalian, saya sangat riskan di sini. Di Konawe ini, di Moramo, mungkin ada orang Sulawesi Tenggara di sini, mungkin kenal yang disebut sebagai Moramo. Ada kecamatan di situ Moramo. Kemudian ada pantai, kita naik gunung. Saya naik gunung itu, naik di emperan-emperan gunung itu, di lembah-lembah gunung kita lewat. Itu semuanya kaya dengan mineral-mineral berlinear ekonomis di sini. Tapi di sini, di Moramo dan di Tawatawaro namanya, di daerah Konawe Selatan itu truk-truk mengangkut semua material-material ini. Kemudian dibawa ke Morowali. Kita tahulah di Morowali siapa yang pengelola di situ ya. Kemudian di sini dia dijual tanah masyarakat ini dengan sangat murah. Dengan alasan bahwa material-material yang dibawa dari sini itu akan dijadikan bahan bakar. Ada batuan yang dijadikan kecuali batu bara. Sekali batu bara di sini ya. Apakah ada bahan bakar yang batuan selain batu bara? Nah, ini tidak. Dan rupanya saya lihat-lihat itu mengandung nikel. Nah, dibawa ke sini. Jadi masyarakat istilahnya saya katakan dibodoh-bodohi di sini. Ini sangat riskan, sangat ini. Bagi adik-adik nanti yang ada di mana, yang ada di yang orang Sulawesi Tenggara, coba kasih edukasi sedikit masyarakat di sini. Jangan terlalu gampang menjual tanahnya. Tanah di sini sekitar 1 hektar 2 juta. Saya bilang, seandainya saya tinggal di sekitar sini, itu 2-4 juta. Andai kata saya tinggal di sini, saya beli barangkali 1 kecamatan tanah. Saya bisa beli 1 kecamatan tanah di sini. Dan yang tempat nginap saya di Konawe di sini ini, saya bilang saya sudah kasih sebagai saya bilang jangan jual lah gitu nanti kita. Nah, di sini ini adalah salah satu contoh di sini. Dan di mana banyak sesar itu banyak mengandung mineral. Gempa bumi banyak mengandung mineral. Ini adalah contoh yang kita lihat. Ada sesar Kendari, ada sesar Kolaka di sini dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh. Jadi bagaimana caranya kita menghindari yang model-model seperti ini? Ya, kembali kita ke judul awal. Berapa menit ini, Pak Arif? Ya, sampai selesai dulu materinya. Ya, sedikit di materinya. Nah, ini ya, jadi intensitas. Sekarang intensitas magnitude. Tingkat kerusakan. Jadi, ya, seperti ini, intensitas 3. Ini sudah bergoyang. Lampu gantung itu sudah bergoyang. Intensitas 4, wah sudah mulai kaca-kaca sudah mulai pecah-pecah. Kemudian yang 5, gelas yang kita letakkan di atas meja, kopinya sudah tumpah.
Karena itu ya ini intensitas 6 sudah mulai panik orangnya. Intensitas 7 sudah pecah-pecah ini semuanya, jatuhan-jatuhan. Intensitas 7 sudah mulai pohon-pohon apa semua, tiang listrik sudah mulai berjatuhan. Nah, intensitas 8, jadi kita bisa melihat seperti kalau intensitas 10 sudah jalan kereta sudah rusak dan sebagainya. Sudah hancur, rumah-rumah sudah hancur, ini dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satunya ya. Jadi seperti ini. Kemudian kalau terjadi tsunami yang model seperti ini. Jadi kalau dia model ya zona subduksi ini kan ini ada sesar naik ini. Kalau terjadi zona subduksi ini, nah ini dia turunkan air di sini. Kemudian muncul, nah ini yang biasa begini modelnya. Jadi di sini dia naik, kemudian airnya juga mulai naik di sini. Ini ada model-model daripada tsunami perkotaan ini ya. Sini. Nah, dampak terjadinya gempa. Kita bisa melihat seperti ini adalah dampak terjadinya gempa, rusaknya infrastruktur. Ya, rusaknya infrastruktur, gedung, jalan dan jembatan. Rusaknya infrastruktur. Makanya pada saat daerah-daerah yang terjadi gempa ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kalau di Sulawesi itu sesar-sesarnya kadang-kadang mengarah utara selatan. Maka arah daripada infrastruktur rumah misalkan gedung itu harus mengarah ke barat timur. Nah, seperti ini. Jadi kayak seperti masjid bangunannya. Di Sulawesi masjid itu insya Allah aman-aman. Ya. Tapi jangan di daerah, berada di atas sesar. Karena apapun yang terjadi di atas sesar itu, maka akan terjadi yang namanya rusak berat. Nah, kemudian yang kita sebenarnya pada saat orang-orang tua kita dulu itu rumah-rumahnya itu rumah kayu, rumah atas. Itu agak tahan dari gempa dibanding dengan yang batu. Batu di sini, rumah batu istilahnya ya. Nah, kemudian cacat atau meninggal nyawa kita akibat kejatuhan benda di atasnya. Nah, ini cacat atau ini sangat ya. Kemudian panik saat evakuasi. Karena berebut mencari selamat sendiri-sendiri. Ini juga akhirnya ada yang menjadi korban meninggal. Ini juga sangat, jadi ini dampak terjadi kalau terjadi gempa. Ada rusaknya, cacat, panik, dan sebagainya. Ya. Kendaraan juga rusak, dan sebagainya. Kemudian kiat menghadapi gempa sebelum terjadi. Ya, ini. Infrastruktur jembatan, tiang, pancang gedung bertingkat, fondasi sebaiknya bulat. Bulat ya. Jadi ada yang bulat. Ada gambarnya, saya tidak sempat kasih ini. Jadi infrastrukturnya. Kemudian wilayah Sumatera didesain bentuk bangunan persegi panjang, dibuat membujur timur barat. Nah, ini karena ada sesar Sumatera di sana yang membujur dari utara selatan. Bila pusat gempanya di barat. Barat ya. Nah, wilayah Jawa membujur utara selatan. Utara selatan bila pusat gempanya di selatan Jawa. Nah, jadi ini. Kemudian di wilayah Sulawesi membujur barat timur. Karena pusat gempanya berada di utara, Palu-Koro dan sebagainya. Nah, kemudian buat desain bangunan sesuai dengan kearifan lokal. Ini yang penting ini. Kearifan lokalnya itu adalah bagaimana membuat yang disebut sebagai rumah kayu misalkan ya. Yang lebih penting adalah jauhi larangan Allah maksiat. Ini seperti kaum Nabi Lut,
dan Madian dan sebagainya. Nah, di sini. Dan ada satu cerita ya, hadirin sekalian, pada saat terjadi di Flores, pada saat terjadi tsunami di Flores tahun berapa, tahun 1668 kalau saya tidak salah, di Flores. Ada pelaut yang namanya Canisius Lucas. Nah, pada saat terjadi gempa, dia berada di Pulau Babi. Pulau Babi itu di selatan Flores, Sumba. Nah, pada saat terjadi tsunami di daerah sana, dia terseret. Pada saat dia baru bangun tidur itu keluar langsung datang itu, dia terseret sampai di daratan Flores. Dari Pulau Babi dia terseret sampai di daratan Flores. Nah, dari situ dia sempat memegang daun kelapa di Flores itu. Di daun kelapa itu dia bergerak mendekati pohonnya dan dia pegang erat-erat, dia peluk erat-erat pohon kelapa. Salah satunya yang selamat di Pulau Babi itu penduduknya hanya dia. Tapi dia terdampar di daratan Flores. Itu. Begitu. Sama dengan ada namanya Silesias. Pada saat terjadinya gunung api yang ada di Prancis, saya lupa namanya ya. Dia adalah penjahat. Seorang penjahat. Silesias ini seorang penjahat. Penjahat, dia dihukum di bawah tanah. Penjara bawah tanah. Pada saat gunung meletus, saya lupa gunungnya, gunung di Prancis itu, Vesuvius di Prancis, kemudian satu-satunya juga yang selamat di daerah itu adalah dia, seorang penjahat dari letusan gunung api. Jadi sangat hebat. Dia berada di bawah tahanan di bawah tanah. Nah, itu juga terjadi yang seperti itu. Ya, itu seperti yang itu. Nah, jadi banyak cerita-cerita, ada buku-buku yang memuat cerita-cerita seperti itu semuanya. Di mana misalnya kalau di Jepang ada peneliti dari Prancis juga. Prancis terkenal karena vulkanologi. Pada saat 60-an itu. Pada saat Gunung Unsen di Jepang itu meletus, ada 2 orang suami istri, Katie dan Marcellus, itu membuat foto, ahli vulkanologi membuat foto di Gunung Unsen. Sudah diperingati sama orang-orang Jepang bahwa tidak boleh, tapi dia nekat dengan 4, karena peralatan-peralatannya, 4 sopir dan berapa asistennya yang itu habis semua, meninggal semua. Itu adalah Katie dan Marcellus, ada di sana. Itu banyak ya, orang Barat itu berani-berani semua di situ. Dan dia ini, Katie ini, itu adalah pengeliling semua gunung di Pulau Jawa dia sudah datangi. Kemudian di Gunung Tangkubang Perahu, di Gunung Krakatau, dia juga membuat videonya di situ. Dan dia membuat tulisan-tulisan tentang Krakatau. Nah, ini sangat luar biasa kecintanya tentang gunung api mereka itu. Nah, langkah-langkah penyelamatan diri dari gempa kita bisa melihat seperti ini. Jangan panik. Kemudian jika berada di dalam rumah, dengan segera pergi keluar rumah, cari tempat yang agak lapang agar tidak tertimpa pohon dan bangunan. Ya, kalau di dalam rumah, kalau tidak bisa lagi bergerak, ya masuk di dalam, di bawah kolom meja. Nah, gitu ya. Jika berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit, membutuhkan waktu yang lama. Tindakan yang harus dialami adalah berlindung di bawah meja ya ini, di bawah meja.
atau yang tempat yang dapat menahan dari rentuhan atau jatuhnya benda-benda. Jika berada di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan kendaraan, cari tempat aman untuk menepi, cari tempat menepi dari pohon dan sebagainya ya. Nah, saat berada berdesak-desakan ya, kalau dia berdesak-desakan juga ya aman di sini. Nah, bila terjadi tsunami, kalau terjadi tsunami apa yang akan kita lakukan? Jika terjadi gempa bumi, kemudian air laut surut secara tiba-tiba, segeralah lari menjauh dari pantai dan cari tempat yang tinggi karena kemungkinan tsunami akan terjadi. Saat terjadi gempa pada malam hari dengan getaran yang cukup tinggi dan kemungkinan besar aliran listrik akan terputus, saluran telekomunikasi akan terputus. Jika hal ini terjadi dalam keadaan darurat, segeralah mencari bangunan bertingkat naik ke atas. Nah, pemerintah memasang alat pemantau diri tsunami di pantai-pantai yang terjadi. Namun ini karena kita merasa bangsa kita, masyarakat kita masih merasakan sangat kepemilikannya sangat kuat, artinya sensible kepemilikan sangat kuat itu pernah bui-bui dipasang di Aceh, kemudian GPS dipasang di Palu Koro, itu tidak cukup 2 hari hilang semua karena rasa kepemilikan kita sangat kuat. Nah, gitu ya. Kepemilikan. Jadi itu sangat memang harus ada edukasi kepada masyarakat kita tentang, karena pentingnya bila terjadi yang seperti ini ya. Nah, bila terjadi banjir ya. Banjir saya tidak terlalu banyak ininya ya, karena ini banjir bidang hidrologi ini. Saat curah hujan tinggi menimbulkan banjir, baiknya mengungsi ke tempat ya. Itu wajar-wajar ya. Itu umum saja, pasti kita meninggalkan tempat. Selalu perhatikan kebersihan tempat, waspada terhadap lingkungan sekitar agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tersengat listrik, ini sangat berbahaya. Kemudian saat gunung api meletus, nah tidak berada pada lokasi radius yang rawan. Nah di sini radius yang rawan itu bisa kita melihat kalau ada suatu gunung api. Kalau ada gunung api ya, gunung api itu sekitar 1 sampai 2 km, 1 sampai 2 km itu daerah berbahaya. Ini harus dihindari dan ini sebenarnya tidak boleh, harusnya pemerintah ini melarang penduduk untuk membangun bangunan di sini. Tapi di sini harusnya adalah hutan-hutan lindung, hutan-hutan apa semuanya ada yang harus dilindungi. Kemudian 2 sampai 5 itu daerah waspada. Sampai 7 daerah waspada. Artinya waspada memang harus selalu jadi ini bisa kita disebut sebagai daerah 1, daerah 2, daerah 3, yang paling aman daerah 3. Daerah waspada antara 2 sampai 7 km. Ini kita boleh hidup di sini tapi selalu waspada. Waspada sekali-sekali ya. Karena ini kalau misalnya kalau di Indonesia itu adalah tipe gunung apinya efusif. Apa artinya efusif? Itu meleleh. Tapi awan pijarnya itu tersebar kemana-mana, dibawa oleh angin. Nah, ini awan pijarnya ini ya sampai 600 derajat panasnya. Jadi sangat ini. Kalau yang pijarnya ini 900 sampai 1200 derajat Celcius dia punya panas. Tapi yang meleleh ini paling-paling sampai 1 sampai 2 km. Stop. Tapi kalau awan pijarnya bisa sampai 5 km, bisa sampai 6 km, sampai 7 km. Jadi ini harus waspada. Tapi kalau sudah sampai biasa 5 km itu sudah mulai mendingin. Tapi kalau dia baru keluar itu sampai 600 derajat
derajat Celcius dia punya ini ya, kayak di Semeru itu Bang Sul yang ke sana itu dan teman-teman dan kawan-kawan itu sangat pijarnya di sini yang sangat berbahaya. Nah, tidak berada ya. Kemudian tidak berada di lembah dan jauhi aliran sungai. Karena lelehan ini mencari daerah, tentunya mencari daerah lembah atau daerah aliran sungai. Lelehan ini. Efusif namanya ya, efusif namanya kalau ini. Kemudian tidak berada di tempat terbuka. Tidak berada di tempat terbuka karena itu awannya. Awan pijarnya itu yang mencari tempat-tempat terbuka. Gunakan masker dan atau kain basah dan sebagainya. Nah, kenakan pakaian tertutup melindungi tubuh dari abu vulkanik dan sebagainya. Jangan memakai lensa kontak, gunakan kacamata melindungi mata. Jika berada dalam rumah, tutup semua jendela, pintu dan sebagainya ya. Persiapkan tas berisi pakaian. Nah, ini bagus untuk edukasi kepada masyarakat ya. Persiapkan pula kebutuhan hewan peliharaan yang jika ada ingat disarankan untuk membawa hewan ke tempat yang penampungan. Banyak ya. Kalau kita ke Merapi itu ada museum di situ, kita bisa melihat semuanya perlengkapannya. Saya juga pernah ke sini ke museumnya itu melihat-lihat itu. Kita masuk ke rumah salah satu rumah yang ditinggalkan sudah ditinggalkan penduduknya. Itu panci-pancinya apanya semua sudah ya kayak habis terbakar hebat di situ. Kita bisa melihat di situ. Nah, kemudian jadi saat gunung meletus, kemudian juga tindakan yang diambil jadi kalau tindakan yang diambil yang perlu diambil untuk menghadapi semuanya ini itu kalau misalnya tsunami di Sumatera pernah dia buat peta di mana setiap lokasi-lokasi untuk evakuasi. Jadi pada saat air surut, kalau tsunami pada saat air surut, sirene berbunyi, kemudian lampu-lampu menyala, tanda evakuasi, daerah evakuasi itu lari untuk ke daerah yang tinggi. Di Sumatera Barat, di Kota Padang pernah terjadi. Tahun 2000 berapa itu saya ikut konferensinya yang seperti itu. Nah, kemudian kalau tsunami jadi zona supaya penduduk itu, jadi kalau misalnya ini penduduk di daerah yang terjadi tsunami dipisahkan dengan daerah-daerah nelayan, perahu-perahu nelayan. Jadi jangan di daerah penduduk itu disimpan perahu-perahu nelayan kalau daerah tsunami. Karena pada saat tsunami justru perahu-perahu nelayan itu yang akan merusak semua rumah-rumah dan sebagainya. Ada beberapa macam ya di situ. Ya, oke, kita diskusikan. Masih ada ini sedikit. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu, hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan, bersihkan atap dari timbunan. Ya, jelas itu. Nah, ini salah satu misalnya banjir yang ada di Masambah. Ini mungkin kita kenal orangnya, yang baju merah ini. Ya, kita mungkin kenal orang yang baju merah ini. Ya, saya kira cukup kita diskusikan. Silakan Pak Arif. Ya. Oke, makasih Pak Altin yang sudah memaparkan materinya. Kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan dari Pak Altin bagaimana kemudian kondisi kita di Indonesia dari Ring on Fire yang selalu kita dengar bahwa kita ini dikelilingi oleh gunung api yang kalau dari segi jumlah gunung api ya terbanyaklah di dunia, dan ini menjadi PR kita semua sebetulnya
bagaimana kemudian edukasi-edukasi kita terhadap masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, entah di bawah kaki gunung gunung aktif, Gunung Merapi, seperti yang terjadi misalnya di Semeru. Ya, di Semeru ya masyarakatnya memang ya sudah turun temurun tinggal di bawah kaki Gunung Semeru, dan itu adalah, kalau mau disampaikan oleh Pak Altin tadi, ya dibilang ya itu adalah ring 1. Jadi Gunung Semeru yang aktif mengeluarkan erupsinya setiap saat. Ketika terjadi luncuran awan panas dan lahar dingin dan lava pijar, ya mereka yang akan jadi korban. Ini yang kemudian menjadi tugas kita semua, pentahelix kebencanaan, baik di pemerintah, akademisi, masyarakat, lembaga-lembaga kepemerintahan. Begitupun di daerah-daerah yang rawan banjir dan lain sebagainya. Terus yang kedua tadi Pak Altin juga sudah memaparkan terkait begitu kompleksnya sebetulnya pergerakan lempeng kita, tektonik kita dari ujung dari Sabang sampai Merauke itu cukup kompleks. Kita saja di Sulawesi ya yang cukup familiar, yang melanda saudara-saudara kita di Palu beberapa tahun yang lalu, ya itu adalah salah satu ancaman juga, ya, Palu Koro. Namun di balik itu semua, Gunung Merapi, gempa dan lain sebagainya menghasilkan potensi sumber daya alam juga yang melimpah di negara kita, di Indonesia. Ya, untuk sesi selanjutnya saya buka sesi diskusi atau tanya jawab kepada rekan-rekan sekalian yang tergabung di ruang Zoom. Untuk kalau ada pertanyaan ataupun yang mesti kita diskusikan, saya buka sesi diskusi kepada teman-teman sekalian, rekan sekalian. Waktu dan tempat saya persilakan langsung saja, mungkin dibuka mic-nya untuk langsung bertanya langsung ke narasumber kita. Silakan, ada yang bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama dan dari instansi mana? Perkenalkan, nama saya Malik Fajar dari Geofisika Universitas Hasanuddin. Jadi pertanyaan saya, kalau kita melihat bagaimana kemudian peristiwa-peristiwa bencana alam di Indonesia, terjadi gempa, kemudian tsunami dan gunung meletus. Kita lihat juga di Jepang juga seperti itu. Salah satunya adalah gempa. Bahkan di sana itu bangunan-bangunan disusun sedemikian rupa agar bisa tahan gempa. Dan itu menjadi tolak ukur bahwasanya gempa selalu terjadi di sana. Lalu kalau kita mengamati bentuk daripada negara-negara seperti Jepang dan Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi kenapa wilayah-wilayah kepulauan justru begitu banyak dan mungkin berpotensi terjadi bencana-bencana seperti gempa dan gunung Merapi. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita di Indonesia tentang gunung-gunung aktif itu, kalau kita lihat itu kebanyakan di wilayah Pulau Jawa. Sementara di luar Pulau Jawa itu justru mungkin ada, cuman tidak terlalu mungkin bisa dihitung cuman beberapa, sedangkan di Jawa intens meletus gunung Merapi itu sangat banyak. Sekian, Pak.
Anu apa? Mut. Rip. Oh ya, mohon maaf. Apakah mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaan? Bisa ditampung dulu. Oke, ya tadi dari Malik Fajar ada 2 pertanyaan terkait karakteristik bencana yang terjadi di Indonesia dan Jepang yang notabene adalah negara kepulauan, gunung Merapi, tsunami, gempa dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kenapa di daerah Jawa itu banyak gunung apinya dibanding daerah yang lain? Misalnya kita di Sulawesi itu tidak ada gunung aktif yang mengeluarkan erupsi dan lain sebagainya. Itu 2 pertanyaan dari Malik Fajar. Selanjutnya saya buka lagi teman-teman yang lain. Cek. Oke, silakan Pak Wawan Kurniawan. Kedengaran ya? Sudah masuk suaranya? Masuk. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Arif dan Dr. Altin. Jadi menarik ya, sudah beberapa kali saya ikut dengan materi-materi tentang kebencanaan dan yang berhubungan dengan karakter bumi ini. Dan yang menarik bagi saya, Dok, ini hubungannya dengan kebijakan pemerintah gitu. Jadi kalau kita dengar materi tentang kebencanaan dan teori-teori tentang terjadinya kebencanaan itu, saya kira kita saja bisa membahasnya begitu. Dan apa tidak ada upaya menyampaikan teori-teori ini, semua bentuk sumber bencananya tadi, karakter yang menyebabkan bencana, ini semua disampaikan ke pemerintah begitu, menjadi sebuah kebijakan yang nantinya menjadi bahan untuk mitigasi bencana selanjutnya, sehingga bisa meminimalisir korban bencana. Contoh saja tadi Bang Arif bilang bahwa warga masyarakat di Semeru itu ada di ring 1 gitu. Nah, terkait kebijakan pemerintah seperti apa kira-kira para penggiat geologi yang paham, yang mengerti tentang kebencanaan ini menyampaikan kepada pemerintah sehingga menjadi sebuah kebijakan begitu. Kira ini saja mungkin yang saya mau, prosesnya gitu. Kebijakan para penggiat geologi ini termasuk Dr. Altin di sana menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kebencanaan sehingga bisa menjadi kebijakan pemerintah untuk menjadi bahan mitigasi bencana ke depan. Kira gitu Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawan Kurniawan ya terkait kebijakan pemerintah dengan berbagai macam banyaknya pakar di Indonesia ini, kenapa tidak kemudian pemerintah dan semua stakeholder melakukan edukasi kebencanaan ataupun mitigasi kebencanaan supaya tidak terjadi lagi memakan banyak korban jiwa dan merugikan harta benda lagi. Itu dari Pak Wawan Kurniawan. Selanjutnya saya buka lagi 1 orang penanya sebelum kita buka sesi yang kedua. Silakan, ada dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Ada? Kalau tidak ada, kita langsung saja ke Pak Altin untuk memberikan penjelasan terkait 2 penanya. Yang pertama tadi Malik Fajar, dan kedua Pak Wawan Kurniawan. Silakan Pak Altin. Ya, oke, makasih. Jadi, kalau kita bandingkan dengan Indonesia dan Jepang ya, masing-masing punya negara kepulauan. Nah, kalau di Indonesia itu ada yang Ring of Fire itu ya. Jadi ada, karena Indonesia juga berada di dua
samudra, lempeng Pasifik dan lempeng Indonesia, Indo-Australia. Maka sangat rentan terhadap gerakan-gerakan gempa bumi dan gunung api di situ. Itu sangat rentan Indonesia karena seperti itu. Tapi kalau Jepang, memang proses terbentuknya Jepang itu sangat unik. Kenapa sangat unik? Jepang terbentuk karena proses yang namanya spreading. Spreading itu adalah ada namanya tektonik kulit bawang, kulit tipis. Spreading ada pembekaran, membentuk tektonik kulit tipis. Tektonik kulit tipis ini diterobos oleh yang magma ke atas. Maka Jepang itu ada terbentuk karena proses ini. Jadi magma-magma yang ada di atas itu adalah magma yang membentuk oleh Kepulauan Jepang. Maka tidak heran kalau di Jepang itu gempa bumi kemudian gunung api sangat rentan terhadap bencana-bencana yang tersebut ada di situ. Itu karena memang prosesnya proses spreading. Nah, proses spreading sekarang itu ada yang disebut sebagai punggungan samudra, MOR. Ya, punggungan samudra di Pasifik itu ada punggungan samudra. Jadi Jepang terbentuk dari punggungan samudra seperti itu. Nah, jadi memang seperti itu. Kalau di Indonesia, ya namanya juga kepulauan. Sama halnya dengan kalau misalnya Papua itu berasal dari Australia. Coba lihat itu daerah Merauke di sebelah selatan, kemudian Darwin di utara Australia. Kalau kita paskan seperti pas masuk ya. Jadi di situ. Mungkin adik-adik sekali Saudara Malik Fajar ini saya tidak tahu angkatan berapa. Saya pernah memperlihatkan kalau angkatan 2000, angkatan 2019 saya sudah perlihatkan tektonik yang tektonik, bagaimana proses terbentuknya Sulawesi, bagaimana proses terbentuknya Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya. Dan pada proses terbentuknya seperti itu, maka sesar-sesar tentunya akan terbentuk. Dan sesar-sesar yang ada di permukaan bumi itu seperti halnya dengan fraktal. Fraktal itu sekalian, jadi fraktal itu sama halnya dengan daun yang sudah hilang helai-helai daunnya, tapi tinggal urat-uratnya. Nah, jadi ada sesar paling besarnya, kalau sesar paling besarnya bergerak, cabang-cabangnya juga bergerak. Nah, seperti itu di dalam kerak bumi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa di Pulau Jawa paling banyak gunung apinya? Di Sumatera juga banyak. Tadi saya perlihatkan di Sumatera juga, di Sulawesi juga ada. Nah, ini. Di Sumatera, mulai Sumatera Aceh, Sumatera Utara. Nah, justru di Sumatera Utara ini sangat besar di sini, ada gunung apinya di sini. Yang namanya Danau Toba itu adalah kawah terbesar. Yang disebut sebagai tumor Toba. Itu adalah kawah dari gunung api terbesar di dunia pada saat itu. Ada di Sumatera. Kemudian jadilah Danau Toba kawahnya. Jadi kawah itu adalah Danau Toba ini. Sama halnya dengan Bandung. Bandung juga itu adalah suatu kawah. Kawah dari Gunung Sunda Besar di Bandung di sini. Nah, jadi di sini. Jadi kenapa banyak di daerah sini? Ya karena memang di sini ada ring of fire, di sini ada nah ini yang membuat gunung api ini. Ini sesar ini. Yang ya ada banyak di Pulau Jawa, ada banyak di Sumatera, ada di Flores di sini. Malahan di sini ada muncul baru-baru tahun 60-an itu muncul anak Rakatah di sini, anak Raka di sini di Flores ini. Gunung api. Ini karena ada muncul. Jadi ada muncul juga. Ada yang disebut Gayat.
Gayat itu adalah suatu gunung, baik gunung api maupun gunung biasa yang berada di bawah permukaan laut. Belum muncul di atas permukaan laut. Nah, di anak Raka di sini disebut sebagai anak Raka, di sini disebut anak Krakatau tentunya. Di sini anak Raka di sini muncul karena seperti itu. Jadi dia selalu berkembang, gunung api selalu berkembang, gayat-gayat itu akhirnya muncul di permukaan bumi. Sama dengan anak Krakatau di sini, di Selat Sunda ini. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini semuanya ini. Sampai di sini, kemudian di Sulawesi Utara juga muncul karena adanya ini, ada double subduction di sini juga di sebelah barat Halmahera, sebelah timur Sulawesi Utara. Nah, seperti itu. Ya, jadi model seperti itu. Nah, ini kawahnya juga ini sangat berbahaya. Jadi kalau kita melihat orang di Toba ini sangat luar biasa, kemudian di Bandung juga ada pernah yang sangat berbahaya ya, itu di Gunung Nyiragongo di Kamerun, di Kongo. Nah, ada cerita di situ. Gunung itu adalah gunung dengan kawah tempat permandian situ. Permandian di situ ya. Kemudian turis-turis datang, penduduk-penduduk di sekitar kawah itu, danau itu sudah jadi danau itu penduduk-penduduk ada danau itu penuh dengan penjual-penjual kayak kita di Indonesia itu biasanya kalau ada keramaian ada penjual-penjual kaki lima di sekitarnya itu penuh di situ di Nyiragongo itu di Kongo itu. Kemudian tidak lama berikutnya sekitar jam 9 pagi masyarakat sudah penuh di situ. Dan pada saat 9 itu, kawah ini sudah mulai mengeluarkan pijar, sudah mulai mengeluarkan mendidih air di atas sini, kemudian keluar uap-uap gas-gas beracun. Semua manusia yang ada di sekitar Nyiragongo itu ada sekitar menurut buku yang saya baca itu sekitar 2.500 penduduk di sekitar itu dengan penduduk yang ada di sekitarnya itu meninggal semua. Ya, sangat luar ini di sekitar Nyiragongo namanya di Kongo perbatasan Kongo Kamerun di situ ya. Jadi sangat luar biasa, sangat berbahaya juga kalau kita lagi ini. Tapi saya tidak takut-takuti orang di Toba ya, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Saya tidak takut-takuti orang di Bandung ini. Tapi memang begitu. Ini ada saya hanya baca buku di Nyiragongo. Dan ini kan sudah mati. Tapi jangan apa namanya? Karena kalau sudah mati kayak seperti di Gunung Pinatubo di Filipina itu 600 tahun yang lalu terakhir meletus kemudian meletus kembali. Jadi kita memang harus waspada. Di Indonesia kita selalu harus waspada memang. Itu. Kemudian dari Pak Wawan, sebenarnya kan di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga resmi. Ada Badan Geologi, ada Badan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu kan semuanya mendeteksi yang seperti model-model seperti ini. Dan salah satu contoh adalah dan daerah-daerah yang seperti di daerah Sumatera ini, kayak Sumatera Barat itu sangat edukasinya di sini. Kemudian kayak di Semeru sebenarnya sudah ada peraturan pemerintah tentang kebencanaan. Bahwa radio sekian tidak boleh. Radio sekian itu waspada. Itu yang saya kata radio sekian itu sudah aman. Itu ada, semuanya ada, sudah ada peraturan-peraturan. Dan yang paling bagus kita punya itu peraturan-peraturan di Indonesia seperti ini. Peraturan Jepang pada saatnya meninggalnya Katie dan Marcel itu sudah ada peraturannya juga, tapi masih bandel. Ya, kita masyarakat Indonesia juga bandel-bandel kan, di mana mau dapat tempat ini, makanya di sini sudah ada peraturan. Nah, di Palu
Itu sebelum terjadinya kemarin itu ya, tahun lalu itu terjadinya yang seperti itu. Ada peneliti dari ITB, dari LIPI, kemudian kami ikut juga pada saat itu untuk mengeluarkan rekomendasi ke gubernur pada saat itu bahwa daerah-daerah yang di pinggir pantai ini tidak boleh ada hotel. Tapi dia bangun juga motor merkuri di daerah ini. Nah, itu juga artinya banyak Pemda-Pemda itu atau pemerintah itu tidak mengacukan orang ahli-ahli kebumian. Sama halnya pada saat terjadinya pergeseran jalan tol Cipali itu di Jakarta Bandung itu kan tidak memperhitungkan orang-orang kebumian. Tidak memperhitungkan. Jadi, nah sekarang Menteri PUPR sudah ada peraturannya bahwa harus melibatkan orang kebumian kalau pembangunan infrastruktur. Karena ini sangat berbahaya ini Pak ini. Kalau dan di setiap gunung ini ada petugas-petugasnya. Ada pusat-pusatnya di sini, ada pusat-pusatnya dari Badan Geologi di sini. Kayak di Merapi ya, ada kantor-kantor itu. Jangan selalu menghimbau masyarakat untuk jangan ada yang beraktivitas di sekitarnya. Begitu barangkali Pak Wawan. Oke, makasih Pak Altin. Dua penanya tadi. Kalaupun ada teman-teman yang ingin bertanya lagi, masih ada waktu untuk kita beri kesempatan. Sekarang sudah 2:47. Silakan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya langsung untuk membuka mikrofonnya. Ada? Ya, kita. Ya, mungkin di ruang studio ini ada salah satu rekan kita yang ingin bertanya. Ya, kepada Pak Jumardi saya persilakan. Terima kasih kepada Dinda Arif kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Prof. Altin, tadi sudah banyak dijelaskan ya tentang potensi-potensi bencana yang akan terjadi di negara kita. Dan juga sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita juga dikelilingi oleh yang disebut tadi ring fire itu. Ditambah lagi potensi-potensi gunung api ya, gempa dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kan baru-baru juga terjadi gempa di NTT ini Pak Prof ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana dampaknya itu sampai ke beberapa daerah gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya keterkaitan antara gempa, kemudian tsunami dan gunung api ini? Apakah memang ada hubungannya begitu ketika terjadi guncangan gempa itu bisa memicu terjadinya gunung api gitu? Itu yang pertama barangkali. Kemudian mungkin tadi juga kita sudah banyak mendengarkan bagaimana kemudian SOP ya, dari penanggulangan ini dan peringatan-peringatan yang tentunya seharusnya berlaku di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sekira ini nanti mungkin sifatnya sebenarnya umum saja. Bagaimana sebenarnya bentuk usaha dari lembaga-lembaga yang terkait sebenarnya dalam menangani hal seperti ini, karena kelihatannya sangat rancu di lapangan. Ketika sudah ada aturan-aturan seperti ini, toh malah tadi disebutkan ada saja bangunan-bangunan yang masih berdiri di sekitaran daerah atau yang mungkin dilarang ya, atau bisa terjadi potensi ketika bencana itu daerah larangan seperti itu. Baik, saya kira itu saja pertanyaan saya Pak Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dua pertanyaan dari
Bang Jumardi yang terkait keterkaitan gempa dan aktivitas vulkanisme gunung berapi. Yang kedua terkait kebijakan yang kemudian ya dilanggar lagi lah oleh stakeholder terkait. Ya mungkin ada lagi penanya ini dari Blue Helmet Kota Binjai ya. Waktunya saya persilakan. Salam dari Binjai ya. Ini terkenal nih. Wah. Bukan pohon pisang yang ditaklukkan kalau ini Blue Helmet. Oke, silakan dari Kota Binjai. Raise hand. Binjai. Atau salah pencet ya? Mungkin salah. Ya, oke. Mungkin langsung saja dari Pak Alvin dua pertanyaan dari. Oh, ada ya? Tidak ada ya? Oke. Oke, langsung saya persilakan ke Pak Alvin. Ya. Ya, baru-baru memang ini terjadi di Flores ya, di atas, di utara Flores. Masyarakat di Takabonerate itu terdampak itu. Ya. Nah, gempa yang terjadi, jadi ada mekanismenya ya. Mekanisme gempa itu karena adanya pelepasan energi di bawah tentunya. Pelepasan energi terjadi. Namun demikian, gempa kalau dia tipenya disebabkan oleh sesar normal, sesar transform atau strike slip atau sesar geser, itu berapapun tidak akan menimbulkan tsunami. Tapi kalau gempanya tipenya adalah thrust atau sesar naik, thrust di atas magnitudenya minimal 6,8, dia akan menimbulkan tsunami. Tapi di Flores ini gempanya itu adalah transform dan dikeluarkan oleh BMKG. Transform. Itu adalah sesar dari Masalembo sebenarnya. Kemudian untuk yang menciptakan, yang membentuk gunung api itu adalah zona subduksi. Kalau terjadi zona subduksi masuk ke dalam ke dalam lempeng benua, lempeng Sumatera, lempeng Jawa itu, dia akan bergesek-gesek di bawah. Pada saat dia bergesek-gesek di bawah itu menimbulkan panas yang luar biasa. Panas ini itulah yang keluar, yang berupa magma keluar membentuk gunung api. Nah, tentunya juga kalau zona subduksi bergerak, zona subduksinya terjadi juga gempa. Tapi lama-kelamaan dia akan membentuk gunung api. Jadi proses terjadinya gunung api seperti itu, Pak. Jadi ada dua terjadinya gunung api, ada karena proses subduksi, kemudian ada karena proses yang disebut sebagai proses spreading. Bisa juga terjadi keluar magma. Nah, di situ. Nah, begitu, Pak. Jadi kemudian sudah ada sebenarnya SOP, ada badan yang sebagai Badan Penanggulangan Bencana, BNPB, kalau BNP apa? Badan Penanggulangan Bencana Nasional, BNP. Ya, itu ada badannya di situ, Pak. Itu semuanya ada SOP-nya yang ada di situ. Itu yang saya katakan tadi. Setiap gunung-gunung misalnya ya, setiap gunung-gunung yang ada di sini ada penunggunya. Bukan Mbah Marijan. Di Gunung Merapi bukan Mbah Marijan ya. Ada penunggunya, maksudnya ada kantor-kantor, ada pusat-pusat dari instansi-instansi yang berwenang untuk ini. Jadi ada tiga organisasi pemerintah yang ada tiga badan pemerintah di mengenai bencana ini. Ada Badan Geologi, ada BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, ada Badan BNPB. BNPB inilah yang penanggulangan bencana
dan ini yang seharusnya yang banyak mengedukasi masyarakat di sini. Ada SOP-nya sudah disusun semua ada di sini. Ada undang-undang kebencanaan Pak yang ada di sini. Itu Pak Jumardin ya. Begitu barangkali. Kita juga sebagai penggiat artinya penggiat masalah ini seperti Blue Helmet misalnya, ada beberapa organisasi yang selalu turun untuk membantu. Kami juga kadang-kadang datang membantu, kadang-kadang juga memberi edukasi kepada masyarakat. Saya sudah beberapa kali di Bulukumba juga pernah saya ini bagaimana, karena di situ ada sesar Walanai misalkan, bagaimana masyarakat untuk selalu siap di situ. Saya pernah memberikan edukasi masyarakat di sekitar Bulukumba. Begitu barangkali Pak Arif. Oke, makasih Pak Alvin atas penjelasannya. Ini dari Binjai ini sudah salam dari Binjai ini di inbox saya lihat. Mungkin raise hand juga di ruang Zoom. Mungkin ya, asalkan jangan ditinju buminya ya supaya tidak terjadi gempa di Binjai. Di Toba itu Pak yang di Binjai. Samosir. Salam dari Makassar. Oke, untuk sesi terakhir saya buka kesempatan bagi teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan atau diskusi pada kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan, kesempatan terakhir. Ada? Ya, Saya rasa sudah. Saya Kak. Oke, silakan Munawar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Jadi ini kan karena kan memang kita berada di di negara yang di ring fire. Nah, kalau tidak salah mungkin kalau teman-teman tadi ada yang juga mengusulkan ini sebenarnya usulan saja. Karena kan memang masyarakat kita kan sudah sering terjadi bencana dan sebagainya, dan kita tidak memiliki kurikulum kebencanaan yang jelas. Jadi harusnya ini kan bukan sebuah hal yang dibangun begitu saja kayak spontanitas, orang diajari tentang bagaimana kalau ada gempa dan sebagainya, tapi itu kan proses, jadi perlu proses. Apakah tidak ada memang usulan dari teman-teman atau berani geologi dan sebagainya memasukkan ini ke dalam kurikulum? Misalnya kita ada yang advokasi lah ke Kementerian Pendidikan seperti itu. Jadi kan kurikulum kebencanaan ini dari SD, seperti SD, SMP, sampai SMA jenjangnya. Nah ini usulan saya sebenarnya, apakah tidak ada yang bisa mengadvokasinya ke dinas pendidikan terkait, misalnya apakah dia masuk di geografika dan sebagainya, atau dia masuk bagian ekskul dan sebagainya, yang memang jadi generasi-generasi kita ke depan itu memang punya pemahaman tentang kebencanaan. Jadi ketika mereka terjadi bencana tahu harus melakukan apa. Nah, kalau ekskul sudah banyak ekskul yang kayak PMR, BSMR dan sebagainya, itu memang ada di dalamnya kayak life skill dan sebagainya, tapi itu kan masih dalam tingkat ekskul, artinya anak-anak bisa memilih untuk tidak mengikuti kegiatan atau mendapatkan ilmu tentang kebencanaan. Nah, harapan kami sebenarnya atau di Blue Helmet ini kita bisa menjadikan dia kurikulum sehingga anak-anak ini tidak punya pilihan untuk tidak belajar tentang kebencanaan. Nah, kalau dia jadi kurikulum wajib untuk dipelajari, dan saya kira ke depan ketika ini masuk kurikulum, ya anak-anak kita nanti ke depannya generasi kita bakal tidak seperti kita lah yang kelabakan ketika terjadi bencana dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin saya usulkan. Kira-kira siapa yang bisa membantu advokasi ini ke itu? Begitu Pak Dokter. Oke, makasih dari Munawar terkait usulan. Ini menjadi PR kita semua sebetulnya, baik dari akademisi, pemangku kebijakan, dan semua stakeholder yang ada. Ya, kalau kita dibandingkan dengan Jepang, kita ketahui Jepang itu adalah negara yang dikenal dunia dengan ketangguhan bencana. Karena Jepang satu kali gempa di Jepang itu ya bisa meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang ada di
di Indonesia kalau mau dibandingkan. Kita baru gempa 4 sampai 5 skala Richter magnitudonya ya sudah luluh lantah bangunan. Kalau mau dibandingkan kemarin juga yang beberapa 1 tahun yang lalu yang di Sulbar ya gedung pemerintah provinsi hancur luluh lantah dan lain sebagainya. Ini yang membedakan kita sebetulnya dengan Jepang terkait literasi kebencanaan memang ya. Kalau Jepang 100 tahun yang lalu itu sudah diajarkan sejak dini memang ya. Berbeda dengan Indonesia yang notabene kita adalah negara laboratoriumnya lah bencana, laboratoriumnya Gunung Merapi, laboratoriumnya pergerakan lempeng dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Altin terkait ada informasi atau bagaimana terkait perlunya ini kurikulum kebencanaan itu sudah digagas sejak dini di Indonesia. Silakan Pak Altin, mungkin ada informasi tambahan atau gimana? Saya maaf tadi terlempar keluar. Saya kurang terkait instansi mana atau siapa sebetulnya yang bertanggung jawab atau terkait pembelajaran dini terkait kebencanaan dimasukkan dalam kurikulum kependidikan kita di Indonesia sejak TK sampai di perguruan tinggi, supaya kita di Indonesia ini menjadi negara yang tangguh seperti Jepang. Ketika terjadi bencana kita sudah siap, segala infrastrukturnya, sumber daya manusianya siap semuanya. Ini mungkin ada informasi tambahan dari Pak Alvin terkait perlunya kurikulum kebencanaan di kependidikannya kita sejak dini. Iya, seharusnya memang ada kurikulum itu, kebencanaan sudah harus masuk di dalam kurikulum sejak dini. Karena kita memang negara kita ini adalah negara istilahnya tanda petik ya, ladangnya bencana. Baik itu bencana kebumian maupun bencana hidrometeorologi, itu sangat luar biasa. Banjir bandang, angin puting beliung, kebakaran, sangat luar biasa. Dan ini memang perlu diedukasi karena misalnya kebakaran lahan, sama halnya misalnya pernah kita lihat di YouTube itu orang membuang puntung rokok saja di hutan-hutan, di rumput-rumput kering itu terjadi kebakaran hebat hutan. Jadi tidak disengaja terjadi kebakaran. Nah, muncul lagi yang sekarang ini kita pernah lihat di Australia bagaimana burung terbang itu membawa bara api kemudian menjatuhkan di hutan. Itu. Jadi memang harus ada kurikulum. Saya belum tahu tapi pernah saya dengar Pak Gubernur PLT Gubernur Sulawesi Selatan itu bahwa akan memasukkan di kurikulum pendidikan. Karena bukan saja gempa buminya, bukan saja gunung apinya, yang lain-lainnya juga. Jadi semua disiplin ilmu semuanya harus memang ada mata kuliah mata pelajaran yang disebut sebagai mitigasi bencana. Itu barangkali saya kapan-kapan harusnya ini sudah beberapa kali juga saya sampaikan di misalnya di MKG, saya di diskusi di BMKG, diskusi di Badan Geologi dan sebagainya juga pernah saya sampaikan model-model seperti ini untuk pendidikan. Ya. Oke, makasih Pak Altin yang sudah membersamai kita di penghujung diskusi kita terkait kiat-kiat ataupun potensi bencana di Indonesia. Kita sebagai lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan yang bergerak melakukan rescue, membantu, menolong terjadi bencana,
ini menjadi tugas kita semua sebetulnya, bukan kita sebagai lembaga kemanusiaan yang menjadi tulang punggung misalnya di lokasi-lokasi bencana. Namun kalau digambarkan siklus kebencanaan itu kan ada ya, dalam artian misalnya kita sudah mengetahui bahwa ya, itu sudah dipersiapkan untuk tahan terhadap gempa dan lain sebagainya. Begitupun di daerah-daerah aliran sungai, ya kita harus meminimalisir lah korban yang terjadi di lokasi-lokasi bencana. Begitupun gunung berapi dan lain sebagainya. Mungkin ini menjadi PR kita semua. Kita selalu suarakan dan selalu mengedukasi ke semua pihak, ambil peran yang bisa kita kerjakan sambil menutupi kekurangan-kekurangan stakeholder yang ada. Mungkin itu saja pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Pak Altin yang sudah membersamai kita sudah beberapa kali. Insya Allah agenda-agenda ke depan juga akan kita gaungkan lagi. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom. Ada yang dari Binjai, salam dari Binjai. Ada dari Jakarta, salam dari Jakarta. Ada yang dari Medan, saya lihat juga tadi. Ada dari berbagai macam daerah. Salam kenal dari kami Blue Helmet. Semoga agenda ke depan kita terus bersama dan selalu mengedukasi. Apa yang kita dapatkan hari ini ya minimal itu menjadi pengetahuan bagi kita yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita di daerah kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih. Oh ya, ada link absen yang dikirimkan oleh panitia di kolom chat. Mohon diisi sebelum kita tutup Zoom meeting kita. Sebelum saya tutup, mari kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Agenda siang hari ini berjalan lancar. Kita tutup dengan ucapan kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Muhammad Altin. Akan ya, Blue Helmet Jakarta hari Ahad tanggal 9 Januari akan ada pelantikan. Mantap. Barakallah. Barakallah. Sukses Jakarta. Dari pusat. Terima kasih banyak Om sharingnya Om. Siap. Terima kasih. Ada teh menit. Ada keadaan. Wah, ini ada the legend ini. Kabit Yanmas Jawa Barat. Saya live ya Mas Arif, Bang Arif. Terima kasih Pak Altin. Ya, makasih semua. Blue Jakarta, Binjai, Medan. Ini ada dari Jawa Barat juga ini. Oh, Jawa Barat, Bandung ya. Bandung. Bendungan Institut. Saya pernah lama di Bandung. Presiden Dewan Santuy. Santuy, ya. Beliau mengusulkan ada beberapa agenda ke depan untuk dikolaborasikan dengan Bendungan Institut. Ayo.
Dan BMKG, hayu. Oke, siap. Pekan depan gimana pekan depan? Ya, nanti kita obrolin ya. Oke, siap. Halo Mapres. Ya, Bang. The legend memang terkenal di mana-mana ya. Mapres dia, Mak Presiden. Udah izin ya. Ya, Ya. makasih. Oke, izin Pak. Ya, Salam makasih semuanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwin, di mana Erwin? Di kapal? Iya. Di perairan mana? Galau Merlin. Di lagi berduka saya ini Kandawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Apa informasi? Ini kakak telah berpulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di Luwu? Dia sekarang di Kalimantan. Oh, kakak yang pertama, kakak yang keberapa? Kakak sepupu. Oh, sakit ya, sakit. Iya, sakit. Bapak soalnya di kapal ini, di perairan mana kita tidak tahu. Sekarang Apa di mana? di Selat Sunda. Selat Sunda. Selat Itu Sunda. dekat-dekat Agus kuliah. Iya. Di mana Kak Agus, Kak? Selat India kuliah. Bagaimana Kak Barta? Wah, lama ini baru ketemu, baru lihat. Agus tambah lebih progresif kuliah. Pokoknya Bapak ketinggalan lah. Iya. Bapak main di laut, dia main di darat. Kalau buaya itu ya menang lah buaya darat toh. Lebih kejam di darat. Buaya darat sih dicoret ke laut dulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Win, gimana kabarmu, Win? Betul. Alhamdulillah, Kak. Izin lihat dulu, ada telepon banyak masuk. Izin lihat dulu, Dan. Teman-teman, ada telepon banyak masuk nih. Dari Nusantara. Dari seluruh Nusantara nih. Assalamualaikum. Kakak Jum. Iya. Siap. Kak Jum, bawa terus ini pemberian Kak Jum. Di mana sekarang? Alhamdulillah. Barakallah. Kakak Isra. Iya. Kakak Isra. Ada kali Kakak Isra? Nggak boleh orang-orang. Di Kawawan. Iya, Wing. Di mana tuh, Wing? Rindu sama saya. Rindu, Kak? Di Kak, di Selat Sunda, Kak. Sama gile.